Shalom, selamat bertemu anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur atas segala tuntunan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar, berkati apa yang kami pelajari Tuhan, agar semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kita masuk tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kita masuk ke dalam pembelajaran yang kedua. Di dalam buku cetak halaman 10-11 ada cerita atau ada dongeng tentang penyesalan anak petani. Boleh anak-anakku baca ya. Di halaman 10-11 tentang penyesalan anak petani itu ada dongeng. Tetapi ibu guru menyimpulkannya atau ibu guru menarik satu kesimpulan dari dongeng tersebut adalah Pak Tani menanam pohon apel dan merawatnya dengan penuh kasih sayang sehingga pohon apel tumbuh subur dan berbuah lebat. Pohon apel sangat senang. Ia merasa hidupnya memberi banyak manfaat untuk kehidupan Pak Tani. Anak-anakku boleh lihat gambarnya ya, pohon apel dengan buah yang banyak sekali. Pohonnya yang rimbun, buahnya yang banyak. Nah, itu Pak Tani sangat sayang kepada pohon apelnya. Karena pohon apelnya memberikan manfaat buat Pak Tani. Pak Tani memiliki seorang anak. Anak Pak Tani ingin ke kota mencari pekerjaan. Tapi tak mempunyai uang, akhirnya ia menebang pohon apel dan menjual kayunya ke pasar. Pohon apel satu-satunya milik Pak Tani sudah ditebang. Pak Tani menyarankan kepada anaknya agar menanam kembali bibit pohon apel dan dirawat seperti dulu. Ketika anak Pak Tani akan menanam bibit pohon apel yang baru, ia melihat batang pohon apel yang sudah ditebangnya. Ia menyesal telah menebang pohon apel tersebut. Anak Pak Tani memeluk pohon apel itu dengan sedih. Dapat anak-anakku lihat ya. Anak Pak Tani memeluk batang pohon apel dengan sedih. Salah satu unsur yang ada dalam dongeng yang membuat dongeng menarik adalah penokohan. Penokohan atau watak tokohnya. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita atau dongeng. Dalam suatu dongeng atau cerita ada dua tokoh utama dan tokoh pembantu. Jadi di dalam cerita dongeng ada dua tokohnya. Yang pertama itu tokoh utama dan kedua tokoh pembantu. Penokohan adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam suatu cerita. Pesan moral yang terdapat dalam cerita atau dongeng penyesalan anak Pak Tani yang ada di buku cetak anak-anakku di halaman 10-11, pesan moralnya ialah kita harus merawat dan mencintai tumbuhan. Tak lupa selalu mengucap syukur karena tumbuhan juga itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita harus selalu mengucap syukur. Dongeng adalah cerita hayalan
tidak benar-benar terjadi. Ibu guru ulang ya, dongeng adalah cerita hayalan tidak benar-benar terjadi. Dalam dongeng atau cerita, penyesalan anak Patani ada dua tokohnya dan ada wataknya. Dapat kita lihat ya. Tokoh atau pemeran dalam cerita atau dalam dongeng penyesalan anak Patani, tokoh yang pertama itu adalah Patani. Tokoh yang kedua adalah anak Patani. Sedangkan sifat atau watak Patani bijaksana, sayang kepada anaknya, dan kepada tanaman. Sedangkan watak atau sifat anak Patani adalah keras kepala, tidak mau mendengar nasihat orang tua. Tuhan telah menciptakan berbagai makhluk hidup. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan yang menciptakan berbagai macam tumbuhan. Bersyukur kepada Tuhan merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila yang dilambangkan dengan bintang. Sedangkan bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Warna hitam menggambarkan alam semesta. Hal ini bermakna bahwa Tuhan menguasai alam semesta. Dapat anak-anakku lihat ya, latar dari bintang adalah hitam. Jadi hal ini bermakna bahwa Tuhan menguasai alam semesta. Sedangkan bintang menggambarkan sebagai penerang di alam semesta. Hal ini bermakna bahwa Tuhan memberi petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan, atau Tuhan memberi petunjuk kepada manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Bentuk rasa syukur kepada Tuhan banyak cara yang kita lakukan. Ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, yang pertama itu kita menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kita mengucapkan kata terima kasih atas pemberian atau pertolongan orang lain. Yang ketiga, kita memelihara dan merawat tumbuhan. Yang keempat, menyayangi hewan peliharaan. Yang kelima, rajin baca firman Tuhan dan berdoa. Dan banyak cara lagi yang dapat kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dapat anak-anakku lihat contoh gambar rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama itu kita selalu mengucapkan terima kasih kepada teman atau kepada siapa saja yang memberi kita pertolongan. Ya, yang kedua gambarnya itu kita selalu merawat hewan, karena hewan juga adalah ciptaan Tuhan. Kita merawat hewan dengan cara memberi makan. Yang ketiga, kita rajin berdoa, ya, karena berdoa adalah hal yang utama, ya. Kita harus mengucap syukur dengan cara berdoa. Yang keempat, kita mengucap syukur dengan merawat tanaman dengan cara menyiramnya agar tanaman tumbuh dengan subur. Jadi, tugas anak-anakku adalah menulis kalimat ungkapan rasa syukur sesuai dengan gambar, ya. Di sini Ibu Guru berikan satu contoh, ada gambarnya, ya, seorang anak memberikan makan kepada hewan. Jadi kita membuat kalimatnya dengan bentuk rasa ungkapan syukur, bersyukur dengan cara memberi makan hewan. Jadi tugas anak-anakku di rumah buat kalimat ungkapan syukur dengan gambar yang sesuai, ya. Ibu Guru berikan 5 nomor, ya. Jawabannya ditulis di buku tulis tematiknya, ya. Boleh anak-anakku lihat gambar yang pertama, kita buatkan kalimat ungkapan syukur, ya. Gambar yang kedua kita buatkan juga kalimat. Gambar yang ketiga, yang keempat, dan kelima. Jadi tugas anak-anakku membuat kalimat ungkapan syukur
sesuai dengan gambar yang ada. Demikian materi kita hari ini. Semoga materi yang Ibu Guru sudah ajarkan anak-anakku boleh mengerti dan memahaminya. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah belajar. Berkati apa yang kami sudah pelajari, agar pelajaran itu Tuhan boleh betul-betul mengambil bagian di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.